Oke, kembali lagi di tutorial pembuatan aplikasi kasir, dimana kita akan melanjutkan dari video sebelumnya ya. Dimana sebelumnya seperti biasa kita jalankan terlebih dahulu untuk XMPP-nya dan juga Visual Studio Code-nya. Ya, sudah terbuka, jangan lupa browsernya. Kita bisa pakai Google Chrome atau Mozilla Firefox dan lain sebagainya. Nah, oke, kita buka dulu project sebelumnya ya. Ini kita buka database-nya kasir sebagai persiapan barangkali kita membutuhkan untuk membuka datanya ya. Oke, kita login di aplikasinya. Oke, jika sudah, kita akan melanjutkan yang di bagian sini ya. Ketika cetak, masih belum bisa, jadi kita bisa mencetak ini nantinya. Oke, langsung saja buka ke Visual Studio Code, dibuka di halaman admin, dan di bagian sini kita buka kembali di bagian transaksi data ya. Kita akan berikan dulu untuk opsinya ini, untuk linknya, supaya dia ketika kita klik bisa menampilkan halaman cetaknya. Oke, kita di sini tambahkan. Jadi di sini kita gunakan transaksi underscore invoice cetak ya, for chat.php. Ya, sebelum nanti, jadi nanti dari transaksi data ini kita akan arahkan ya ke transaksi invoice cetak yang di sini. Oke, sebelum itu kita perbaiki dulu untuk bagian sini. Nah, di bagian sini di ahraf ya, dimana di sini kita akan mengarahkan link yang akan kita tuju. Ini kita tuliskan kembali transaksi underscore invoice cetak.php. Oke, kita gini dulu ya, save. Kita tambahkan juga nanti di sini kita kasih target ya, targetnya underscore blank. Jadi supaya ketika kita klik kita tidak mereload halaman ininya, tidak ditampilkan di halaman sini, tapi ketika kita klik dia akan menampilkan di tab baru ya, itu. Oke, kita coba dulu, kita save, kemudian kita reload, kita klik. Nah ini dari fungsi target blank, jadi dia akan membuka tab yang baru tanpa harus menutup tab yang ini. Oke, kita lanjutkan kembali lagi di sini. Di halaman ini ya, kita akan tambahkan penjualan ID-nya ya, kalian bisa ikutin saja dulu. Oke, kita save dulu, kita coba reload, kita cek di bawah sini ya, di bawah sini ada apa enggak tuh. Oke, ini ada penjualan ID tapi masih baru sama dengan ya, artinya ID penjualan ini belum terambil ya, di sini masih kosong. Oke, saya lupa ya. Oke, save, kita kemudian reload bagian sini, kita cek lagi. Oke, di mana, di bawah pojok kiri ini ya, di sini kita bisa lihat di sini itu sudah ada penjualan ID-nya 240320-nya 4 kali sama 1. Ini juga sama 2404200002. Oke, kita klik, maka di sini di bagian tabnya ya akan ada penjualan ID 240302. Jadi tergantung mana yang kita klik. Jadi berdasarkan penjualan ID-nya ya yang akan kita cetak. Oke,
Lanjut. Jadi nanti yang data yang akan ditampilkan adalah berdasarkan dari penjualan ID yang akan kita ambil ya di sini. Oke, setelah ini dibuat, ini kalian boleh begini saja nggak apa-apa, tapi kayaknya kita agak dibuat kembali ya di sini. Ini boleh setelah target. Dan nanti ini kita kasih class-nya. Ini BTN, kita pakai class ya, BTN warning aja biar warna kuning. BTN warning. Kemudian di sini kita kasih role-nya kita kasih button. Kita kasih title-nya history title chat. Titelnya kita kasih chat bot. Ini berarti kita hapus nih, kita save dulu ya, kita coba lihat ada nggak. Oke, tuh ini udah ada nih warna kuning nih ya. Nah di sini nanti yang kita isikan, kita bisa menggunakan kita bisa menggunakan dengan gambarnya aja atau dengan teksnya juga. Ini kalau misalnya kita gunakan bisa gunakan, kalau ini kita pakai icon aja ya. Nanti di sini tuh ya, di sini muncul untuk iconnya bisa muncul ya. Tapi kalau misalnya kita mau juga dikasih dikasih teksnya bisa. Nah, kita tinggal tambahkan di bagian sini. Cetak set ya. Nah, itu cetak bisa ya. Dan kemudian ini kayak jangan terlalu gede. Nah, ini bisa kita tambahkan di bagian class ini. Kita tambahkan BTN XS biar tombolnya nggak terlalu gede ya. Tuh, oke. Jadi kita klik sama aja ya, tampilnya sama aja. Oke, gini aja. Selanjutnya kita akan ke bagian transaksi invoice cetak. Ya, itu saja untuk yang di bagian transaksi data yang perlu ditambahkan untuk codingnya atau sintaknya. Kemudian kita beralih ke bagian transaksi invoice cetak.php. Ya, di bagian transaksi invoice cetak ini seperti biasa kita akan buatkan seperti ini. Jadi nanti ini di bagian titelnya kita ubah menjadi cetak di transaksi misalnya ya. Cetak di transaksi ini bisa tambahkan aplikasi kasih titel ya untuk di atas. Kemudian di bagian sini kita tambahkan sedikit untuk link ini ya, link asetnya. Kita ambil bootstrapnya aja di sini, aset, kemudian bagian power komponen, dan di sini kita cari bootstrap di CSS. Ini kita ambil bootstrap CSS min CSS ya. Oke, save. Sudah, kita lanjutkan ke bagian body. Oke, di bagian body ini kita buka dulu tag PHP-nya. Nah, ini nanti kita panggil untuk koneksinya ya, karena kita di sini tidak menggunakan header ya. Jadi kita harus include-kan dulu. Config, kemudian di sini koneksi.php. Selesai. Start. Ya, ini buat apa sih ya? Ini nanti sama seperti halnya ketika header yang awal atau login yang awal ya. Dan di sini kita membuat sebuah kondisi. Nah, intinya di sini membuat sebuah kondisi untuk melakukan pengecekan. Jadi setiap
halaman itu dia pasti dicek kok, karena kita menggunakan header. Hanya saja ya yang kemarin kita menggunakan header, jadi headernya kan di include kan, jadi kita buatnya satu, kemudian baru diarahkan ke yang lainnya. Tapi kalau ini karena kita tidak menggunakan template yang lainnya, jadi ini kita panggil atau kita buatkan lagi ya pengecekan apakah sudah login atau belum. Jadi kalau belum nanti gimana? If sorry, sini ini session sama ya kayak sebelumnya, kalau sama dengan kosong, maka dia akan diarahkan ke index.html di luar atau login ya, ke halaman login ya karena indeks kan tadi halaman login. Oke, lanjut. Setelah ini kita akan membuat suatu class container. Kita buka lagi bentuknya di sini. Jadi karena perlu pemanggilan data ya, jadi kita aja banyak bukan tag PHP-nya. Ini kita samain aja ya variable atau apanya ya. Jadi samain aja dengan nama yang ada di tabel database-nya atau nama kolom yang di tabel. Oke. Nah, di bagian sini ini kita akan ambil penjualan ID yang dari ininya ya, linknya ya. Nah, maka karena kita akan mengambil, kita di sini gunakan metode get. Sampai yang kita get ya tadi ya, di sininya nih penjualan ID-nya. Oke. Ya. For query. Jangan lupa ganti koma biar barangkali nanti lupa. Oke, ini ya. Nah, setelah ini baru kita akan menampilkannya. Jadi di sini nanti akan buat tampilannya. Misalnya di sini kasir toko ABC. Dan ini dulu ya, kita coba cek dulu tampilannya, reload.
Oke, di sini ternyata kita dianggap belum login ya. Kita coba cetak klik lagi. Oke, bentar. Sebenarnya di sini kita lanjutkan dulu. Mungkin kayak ini ya. Di tadi ada kelupaan ini sama dengannya, kita pakai 3 ya, enggak 2. Oke, kasir toko ABC. Nah, ini kenapa masih ada error? Nah, ini nanti ya. Ini nanti kita rapikan kalau udah semua ini, abaikan dulu karena kita masih nyoba untuk hasilnya kayak gimana. Kita lanjutkan di sini ya. Kita akan arahkan ini di tengah ya. Kita gunakan text center. Kemudian di sini kita kasih untuk penebalan hurufnya. Di sini. Coba reload lagi. Ini ya. Lanjut, ini copy aja. Nah, kita akan buatkan satu lagi. Ini kita kasih jalannya misalnya Jalan Jenderal Sudirman nomor 5. Kalian bebas mau dikasih apa namanya, bebas terserah kalian. Saya pindah ke garis bawah atau garis baru ya. Kita buatkan tabelnya. Ini kita pakainya tabel plus tabel striped ya, biar ada garisnya. Nanti ini boleh dikasih, boleh guys, bebas. Oke, sebentar, ini CTR. Kau ya. Jadi coba ya. Nomor penjualan. Kemudian di sini akan isikan datanya. Ini ya, lihat apakah ada. Oke, nomor penjualan sudah muncul ya nomornya ya. Lanjut dulu. Ini kita boleh copy ya. Ini kalian kita bisa kayak tampilannya agak ini. Sama di bagian TD nya ini masih nggak usah gede, 5% aja. Ini biarkan aja ada. Kita lihat tampilannya. Oke, tampilannya beda ya. Oke, lanjut. Setelah nomor penjualan, copy aja lagi. Nanti ada nama pelanggannya di sini. Nama pelanggannya siapa? Kemudian di sini ada tanggal transaksinya. Sama kita mau taruh total bayarnya di sini aja ya. Total aja gitu ya. Oke. Nama penjualan, nama pelanggan ya. Nama pelanggan sesuai yang ada di tabel pelanggan ya. Kolomnya silahkan diisikan. Bagian ini apa namanya, di bagian total sini kita akan membutuhkan
PHP ya. Ini biar teksnya saja begini. Ambil lagi penjualan ID-nya, tahu variabel ya, penjualan ID and soal dulu sub total belanja dengan match ya, karena kita akan mengambil ini. Kalian bisa cek nama subtotal ini yang sesuai yang di tabel ya. Oke, save dulu. Kita coba cek. Oke, belum. Oh ya, sorry, belum selesai ya. Kita belum selesai sampai di sini. Ya. Oke. Nah, ini TD-nya kita sepertinya di dalam ini ya, di dalam PHP ini ya, bagian sini. Oke, saya tutup PHP $. Oke, jadi sini kita di sini kelupaan ya. Ini kita kasih variabel baru, buat variabel baru total and terus total berbelanja ya. Ini sub total. Saya di sini nanti sub total. Di bagian sini seperti biasa kita akan gunakan yang number format ya, RP, kemudian number format ya, totalnya kita pindahkan di sebelah sini ya, number format set. Oke, kita coba lihat hasilnya. Oke, ini udah muncul ya, udah muncul. Ini nanti kita coba perbesar. Oh sorry, kita tebalkan. Dari sini kita kasih strong ya untuk menebalkannya ya. Ini kita pindahkan di paling belakang. Save, reload. Oke, ini sepertinya terlalu mepet. Ini kita tambahkan untuk persennya. Jangan 10, mungkin 12. Save dan reload. Murah 15 ya.
Oke, lanjut aja dulu. Oke, di sini sudah muncul. Selanjutnya di sini kita akan memunculkan data-data barangnya ya. Oke, ini ternyata kita kelupaan. Di sini kita kelupaan ada underscore-nya ya. Tadi nggak ada, kita coba. Oke, udah. Nah, setelah kita berhasil tampilkan, kemudian kita tampilkan data barangnya. Masih di bagian transaksi invoice. Di bawah ini ya. Di bawah tabel, di sini kita kasih jarak dulu, kita pakai BR ya. Kemudian kita buatkan heading 4. Karena di sini kita kasih class supaya tulisannya di tengah nanti. Center si data barang. Kita buatkan lagi untuk tabelnya ya. Nah, di sini nanti kita kasih head
Di bagian ini kita akan menampilkan perintah untuk printnya ya. Kita akan menggunakan scriptnya ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat transaksi laporan ya. Halaman laporan transaksi. Oke. Kebetulan di sini ini nih. Nah, silahkan kalian buatkan untuk new file dan beri nama transaksi underscore laporan. Di sini kita akan membuat untuk laporan transaksinya. Seperti yang bisa dilihat bahwa di bagian sini ini masih kosong ya. Kenapa? Karena memang belum semuanya dimasukkan, belum diisi apa-apa ya, masih kosong. Oke, selanjutnya kita akan copy dari transaksi tambah ya. Nah, kita akan copy dari transaksi tambah. Ini kita copy aja, kemudian kita pindahkan ke transaksi laporan.php. Save. Kita reload dulu hasilnya. Oke, hasilnya seperti ini ya. Karena ini kita dari transaksi tambah. Kita akan coba perbaiki terlebih dahulu. Oke. Kita cek kembali ke atas. Di bagian sini call MD9. Oke, sebelum itu kita di bagian ini section headernya ini kita bisa kita hapus saja. Nah, ini dari sini atau dari sini sampai bawah ini kita hapus. Kemudian kita yang bagian call MD9 kita ubah menjadi call MD4. Kemudian untuk bagian T-body ini kita kosongkan dulu. Ini kita hapus saja dulu dari bagian tabel ini di T-head sampai T-body ini. Oke, dari T-head sampai dengan T-body. Mana T-body? Nih, sampai sini ini kita hapus dan save. Ini juga sama. Ini tinggal dari form. Ini kita hapus, form ke form ini hapus. Kita save dulu. Ini yang untuk modal ini kita hapus. Oke, sisakan seperti ini. Ini kita jam dulu ya, kemudian tr td kita beri label, ini formnya dihapus saja, nggak apa-apa. Jadi laporan ini kita akan membuat laporannya berdasarkan filter tanggal gitu ya. Ini kita buat tanggal awal. Ini biar enak, begini aja. Kemudian di sini input tipenya kita ubah menjadi date. Kemudian di sini class-nya kita beri form control. Kita kasih name-nya tgl awal ya.
Ini jangan lupa di atas tabel ini kita kasih sebuah form. Ini kita biarkan seperti ini saja dulu. Kemudian kita taruh form tadi di bawah tabel. Oke, ini kemudian kita copy lagi. Ini tanggal akhir. Namanya kita juga ubah. Save, kita lihat dulu hasilnya. Oke, hasilnya seperti ini ya. Ini boleh kayak gini, boleh juga misalnya diubah lagi boleh. Kemudian di sini kita buatkan tr tadi juga, dan input tipenya submit, double class btn primary ya. Kita posisikan di sebelah kanan, tambahkan full range value, beri nama filter save, buka reload. Oke, ini td nya kita wallspan 2. Oke, reload. Oke, udah. Jadi ketika kita pilih tanggalnya dari misalnya tanggal 1 April sampai dengan tanggal 30, ketika kita klik filter, pengennya di sini muncul data laporan transaksi dari tanggal 1 April sampai dengan 30 April. Begitu kurang lebih. Oke, lanjut. Setelah ada dari div sini ya, kita akan copy di sini. Kita coba tampilin dulu ya, nggak apa-apa. Ini plus 8, save, kita reload. Oke. Nah, di bagian ini nggak langsung muncul ya, yang akan langsung muncul ketika kita klik filter gitu. Tapi nanti ya kita save dulu untuk tampilannya ya. Di mana di bagian kanan ini kita akan set menjadi tabel ya. Ini kita buang dari sini tr-nya, kita ganti menjadi thead. Kemudian ctd no, ada nomor, kemudian ID penjualan atau nomor transaksi boleh ya. Kita kasih namanya aja ya, nama di atasnya, mau ID penjualan mau nomor transaksi itu terserah. Kemudian ada tanggal penjualan, sini ada nama kasirnya, nama petugas, siapa yang menanganinya. Kemudian di sini ada totalnya. Kita save dulu, kita coba lihat hasilnya. Oke, hasilnya seperti ini ya. Oke, di bagian tabel ini kita tr save ya. Di sini kita perlu tr save, kita coba reload ya. Selesai, kita kasih tr ya. Oke, kita ubah jadi th aja dulu ya, biar agak tebel. Oke, ini aja. Kita tr nya kita hapus, kita reload. Oke, ini ya, ini aja nggak apa-apa. Nah, selanjutnya sebelum ini kita di atasnya kita kasih tombol cetak ya. Jadi di bagian ini ya, div class m8 box
primary. Di sini kita kasih div juga, mana di sini kelasnya adalah box header ya, mana nanti tombolnya kita akan letakkan di atas. Nah, ini kita kasih cetak tuh, kita kasih i untuk iconnya, ini cetak ya. Oke. Ini kosongkan saja dulu. Ini kita kasih target blank, kemudian kita kasih classnya tn sukses, kemudian kita letakkan di paling kanan. Di bagian i nya kita kasih juga classnya. Dulu kita coba lihat hasilnya. Oke, hasilnya kayak gini ya. Oke, lanjut untuk kita tampilkan di sini isinya. Nah, di sini kita akan menampilkan datanya ya. Setelah kita buatkan query-nya, di mana kita akan memanggil dari tabel penjualan ya, yang terhubung dengan tabel pelanggan dan juga tabel user. Oke, di sini nanti tambahan untuk nomor transaksinya yaitu adalah penjualan ID ya. Nah, ini di sini kita buatkan dulu variabelnya penjualan. Nah, seperti di sini nih, variabel ini penjualan, berpanggil penjualan ID. Setelah penjualan ID, kemudian tanggal penjualannya dan nama pelanggannya,
Ya, ini karena sudah kita join, jadi kita bisa langsung ke nama kolom yang ada di tabel pelanggannya gitu. Kemudian nama user, kita save dulu, kita coba reload. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ini karena posisi TR nya kita belum ini, kita cek dulu ini tbody. Oke, setelah tbody ini kita cut dulu, kita kasih TR, lupa ya, save, reload. Oke, PHP nya ini di bawah TR. Nah ini oke. Karena di tanggal 1 Februari sampai tanggal 1 April ya, ini belum terfilter ya. Ini nanti kita akan filter ya datanya nih dari sini misalnya nih. Jadi ketika kita klik filter ini bahkan muncul ya, harusnya yang bulannya bukan, kalau di luar tanggal yang kita filter maka dia tidak akan muncul datanya gitu intinya. Oke, lanjut. Dan satu lagi ya totalnya. Ini kita paste di sini. Di bagian sini kita punya namanya seperti biasa. Kita kasih number format. Total harga, save dulu, kita coba cek itu ya. Oke, nama petugas, tanggal. Oke, sepertinya ini ada yang ketinggalan, nomor transaksi, tanggal penjualan. Oke, nama pelanggannya belum ada, sorry. Kita kasih nama pelanggan, save, reload. Oke, itu ya. Oke, jadi karena ini akan kita munculkan setelah kita lakukan filter, maka kita yang di bagian ini ya, untuk yang di flash call MD8 ini kita ambil dulu, kita kasih dulu di atasnya. Ini kita kasih coding tambahan, ini kita kasih if.
Oke, ini tutupnya ya, yang ini kita buang, dibiarkan di akhir gitu. Kita save, kita coba reload. Nah hasilnya di sini nggak ada ya, yang tadinya ada. Kemudian di bagian atas ini, di bagian form yang ini action, ini kita actionnya tetap di sini ya, transaksi underscore laporan ya, tuh .php. Metodenya di sini kita ubah menjadi underscore get. Save. Kita coba lihat, klik kanan reload atau reload di sini. Jika filter tanggal 1 sampai dengan tanggal 30, kita filter. Ketika kita filter, datanya muncul. Tapi di sini kita belum menampilkan data sesuai filter, tapi yang jelas ketika kita klik, datanya baru muncul gitu. Nah, datanya ini muncul ya, tapi dia belum terfilter. Nah, nanti ini kita tambahkan nih. Tuh, oke, balik. Oke. Sekarang kita di sini kita coba untuk filter tanggalnya gitu ya. Kita where, sorry. Nah ini di sini kita where dulu di bagian sini, di tabel penjualannya. Di tabel penjualannya di sini tanggal penjualan ya, tanggal penjualan sama dengan, kita coba dulu ya, dan pelanggan ID and oke, kita coba save dulu kayak gini dan kita reload.
Ini udah klik. Jadi di bagian sini untuk menampilkan data berdasarkan filternya ya, tadi sudah dicoba, sudah dilihat juga. Kalau headingnya atau istilahnya disamakan seperti ini. Jadi setelah ini kita akan klik cetak dan kemudian menampilkan halaman baru. Di bagian ini, ini kita nggak perlu form ya. Tuh, saya coba kita lihat dulu. Nah, itu kita cetak, tampilkan tanggal yang baru gitu ya. Oke, di bagian sini di bagian cetak kita akan lengkapi ya. Di sini kita akan buatkan dulu, tambahkan filenya. Di sini kita akan buatkan dengan nama transaksi underscore laporan underscore cetak.php. Nanti kita arahkan ke sini ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Oke, kita coba, kita download. Oke, tanggal 1 Maret sampai tinggal 31 Maret. Oke, balik lagi di sini. Untuk halaman laporan transaksi kita sampai situ. Dan sekarang kita lanjutkan di transaksi laporan cetak. Oke, halaman laporan transaksi cetak ini hampir sama sebenarnya ya. Kita bisa copy biar agak cepat dari transaksi invoice cetak. Kita Ctrl A, kita copy, pastekan di sini, kita save dulu, kita reload, maka error ya karena belum kita perbaiki. Oke, kita balik lagi di sini. Di bagian sini ya, di ini akhirnya ini kita hapus saja, ulang. Sambil tampil mau tampil strip juga nggak apa-apa, tapi nggak bakal ngaruh ya. Copy, berarti ini ada yang salah di bagian sini, ini buat di sini ya, kita samain aja di bagian kelas ini ya.
save jangan lupa. Oke, ini lanjut, kita head. Nomor dan ada nomor transaksi, yang sama ya, ininya kayak sini ya, tanggal penjualan. Kemudian ini copy aja deh biar gampang, biar cepat ya, copy aja dari situ tadi, kita paste di sini, kita coba reload. Oke, ininya kita hapus dulu di baris 32 nya, 32 kan sorry 23 ini ya, ini kita hapus aja dulu. Ini save, kita coba reload dulu. 66 ini ya, ini kita hapus dulu nih yang PHP nya nih, ini tbody boleh dihapus dulu. Oke, hasilnya seperti ini ya. Di data barang ini kita hapus, kita nggak adakan ya. Ini data barang ya, ini kita hapus sampai sini, terus save. Oke, ini dulu yang gampang dulu, ini kita ubah ya, laporan transaksi dari tanggal yang nanti kita ambil dari atas ya, kita get ya, dari tanggal titik-titik aja dulu sampai titik save. Oke, udah lanjut di bagian sini, kita akan tampilkan datanya. Balik ke ya, kita bisa ambil dari sini, kita get ya, kita buat dulu variabelnya dari sini aja. Sorry ini kayaknya kita di tbody ya. Kita bikin variabel dulu, tanggal awal sama dengan $_get awal akhir ya. Kita coba panggilnya. Oke, awal dan akhirnya ternyata error di sini, dari sampai Oke, ini dari ini sampai save, kita coba reload. Oke, udah. Kemudian setelah itu kita tampilkan lagi, kita panggil lagi ya, kita panggil ulang nih. Yang ini kalau mau kita copy aja dari sini, copy lagi, kita mau taruh di sini aja dulu. Ini TR nya dihapus, sama TR ini kita hapus, kita save coba. Save ya, sebentar
ini awal akhir. Nah ini kita gunakan yang dari sini, yang baru ya. Save, kemudian kita reload. Oke, itu pun di bagian sini nanti ya, cek. Oke, ini muncul, kita tambahin lagi di garis sininya, ini tanggal awal. Oke, ini udah selesai. Kita coba reload. Oke, sekarang kita coba ulang, kita reload lagi. Ini dari laporan transaksi. Kita coba, ini harusnya tampil semua ya, yang ada di data saya nih. Oke, ada 2. Ketika kita cetak, tampilnya juga 2. Oke, tampilnya 2. Nah, ini tinggal bagian TR-nya saja ya. TR-nya di bagian harus cetak. Nah, ini TR-nya coba kita masukin ya. Coba reload. Oke, udah. Ya udah ke bawah ya. Oke, itu saja untuk di bagian transaksi laporan cetak. Selanjutnya kita coba tambahkan di bagian untuk sign out. Jadi ketika kita sign out, maka dia akan keluar dan menghapus segala file-file destroy-nya. Oke, ini kita balik lagi di sini, kita buatkan di sini logout.php. Nah, di bagian logout.php ini, ketika kita mau selesai menggunakan, kita tinggal sign out atau logout ya, maka kita akan keluar dan kembali. Oke, untuk halaman logout ini biasa karena ini fungsinya kode PHP semua ya. Jadi kita buatkan di awal ini session start dulu, start, kemudian tambahkan session destroy ya. Session destroy ini untuk menghapus segala kegiatan kita yang tadinya masuk di sistem. Kemudian setelah ini kita buat, kita arahkan ya header location. Nah, kita arahkan kemana ya? Pastinya kita arahkan ke halaman index di sini, halaman loginnya. Berarti kita harus keluar dulu, kemudian ke index.php, save, lalu ke titik koma, save, kemudian kita coba reload. Nah, di halaman dashboard atau di manapun kita klik. Oke, ini belum kita hubungkan ya. Nah, di bagian header ya. Ini kita cek headernya, kita coba cari sign out. Nah, sign out di sini, ini hurufnya kita arahkan ke logout.php, save. Ini kayaknya biar nggak bingung, out aja, samain, save. Kita coba reload. Oke, ketika kita klik harusnya kita kembali ke index ya. Oke, udah ya. Ketika kita kembali, ini nggak bisa tuh, karena kita sudah menggunakan sistem destroy. Ketika kita mau masuk kembali, kita gunakan admin ya, password masing-masing ya. Oke, nah ini kita filter. Jadi data selama transaksi apapun yang ada di sini ya, berdasarkan filter kita. Kalau misalnya ada 10 data di bulan ini, di tanggal yang kita filter, maka dia akan muncul itu. Oke, di bagian transaksi juga ini sepertinya, karena ini nggak digunakan, kita langsung ke sini ya. Ini kita akan ubah. Kita coba kembali ke bagian header. Di sini kita coba cari transaksi ya. Nah, di bagian sini ini kita akan samakan di sini. Nah, ini nanti linknya kita copy aja, di sini kita buat lagi. Paham ini.
di bagian ini. Nanti di atas jangan dihapus dulu ya. Nanti kita ganti, hapus saja biar nggak bingung. Kemudian transaksi gini boleh. Coba ini hanya sebenarnya transaksi data money. Oke, ini kita hapus, punya sudah benar, kita save dan coba kita reload. Oke, tampilannya seperti ini. Dashboard, master data. Oke, kemudian data transaksi. Oke, tidak ada masalah. Kemudian laporan, filter. Oke, nah ini saja. Ini untuk aplikasi yang kita buat hari ini. Selanjutnya, di video selanjutnya kita akan membuat untuk halaman petugasnya. Ini kan masih admin yang kita buat ya. Oke, itu saja. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.